cetuk 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 cetuk. Oke guys, selamat pagi di saat ini guys, para rebahaner semuanya. Saat ini masih pagi ya guys. Kembali lagi dengan saya Cacinta 01. Oke guys, kali ini kita akan bikin vlog lagi ya. Sebelum vlog kita dimulai, video kita teruskan, silahkan di subscribe dulu ya guys channelnya, supaya saya semangat dalam membuat konten-konten yang relatif lebih unfaedah kayaknya. Oke guys, kali ini kita akan vlog atau tutorial cara mencari hewan langka di Indonesia. Apa itu? Yaitu biawak guys. Jadi di Kalimantan itu biawak itu agak lumayan banyak guys, beda dengan di lokasi-lokasi selain Kalimantan, mungkin di Jawa ya guys. Nah, kali ini kita akan mencari tempat-tempat spot-spot yang ada biawaknya. Jadi di daerah sini nih kadang ketika kita mau pergi, kita mau kemana perjalanan, itu sering melihat biawak, apalagi yang di kondisi di dalam sawitan itu biasanya banyak. Oke, langsung saja kita mencari spot persembunyian biawak guys, atau monster yang ada di wilayah Indonesia. Mungkin bagi yang belum tahu biawak itu kalau bahasa Jawanya adalah nyambik guys. Jadi kalau belum tahu, nah, silahkan di searching di Google apa itu biawak atau nyambik, nanti ketemu, atau di YouTube nanti ketemu. Langsung saja kita coba nyari-nyari di tempat yang tempat-tempat seperti ini guys, biasanya menjadi persembunyian biawak guys. Kita lihat spot-spotnya. Ayo keluar sayang. Ayo sayang keluar, sayang biawak. Ternyata nggak ada guys. Coba kita cari spot-spot yang lain guys. Jadi biawak itu sangat unik guys menurut saya. Dia itu menyeramkan, tapi ketika melihat orang itu takut guys. Padahal orangnya juga takut. Seperti itu. Tapi ya nggak apa-apalah, namanya ciptaan Tuhan kan banyak berbeda-beda ya guys. Mana ini? Nah, di sini biasanya banyak guys. Apakah berjodoh dengan kita hari ini? Apakah dia mau muncul? Nah, coba ke situ guys. Kaulah cintamu dalam genap malam, kamu diriku. Kita lihat di sini guys. Ada ternyata guys. Apakah kamu sedang tidur di wayah-wayah seperti ini ya wak biawak? Kok nggak ada kelihatan? Kita masih tetap seperti biasa stay di perkebunan kelapa sawit guys. Nah, ini sawitnya sudah tinggi. Oh ya guys, kita informasi sampai saat ini harga tandan sawit masih sangat rendah guys. Nah, jadi kebanyakan petani sawit masih menjerit ini. Pupuk harga mahal, kemudian harga jual sawit murah. Nah, kapan bisa naik lagi? Dan sebagian wilayah di Indonesia itu perusahaan-perusahaan itu sudah
menstop atau membatasi pembelian pandan sawit untuk eksternal ya, untuk di luar kebun perusahaannya. Jadi untuk petani-petani itu sebagian wilayah itu susah mau jual, ada yang nggak nerima, ada juga yang membatasi mungkin lebih sedikit dari biasanya ya. Jadi ya sabar lah, karena kesabaran itu adalah hal yang harus kita kerjakan terus. Seperti itu ya guys ya, namanya liku-liku kehidupan ya guys, realita. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita belum terlalu bahagia. Itu semua adalah realita kehidupan. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa mensyukuri semua yang telah diberikan kepada kita semua. Itu yang paling pokok guys. Apapun hasilnya tetap nikmati, syukuri, dan jalani. Insya Allah akan indah pada masanya. Wes. Oke guys, kembali lagi dengan pencarian biawak guys. Sampai saat ini memang belum dapat ya. Nah ini sebenarnya saya tadi kerja guys, jadi kerja di perkebunan kelapa sawit, cuman ini karena capek ya istirahat. Kerja ikut orang, kerja ikut perusahaan ya begini. Kemana ini? Di sini tuh ada guys, muncul berseliweran itu kadang. Belum ketemu. Kaulah janjimu dalam genapmu, kaulah rinduku dalam genapmu. Apa tuh guys? Apakah itu biawak guys? Atau hewan yang lain malah? Ternyata bukan guys. Itu coba lihat guys, apakah itu biawak itu kayaknya. Wah ini kayaknya belum rezeki guys, hari ini kita untuk misi pencarian biawak kita belum dapat guys. Dapat ular guys. Ini ternyata kita malah dapat ular guys. Makan ular. Ular apa itu ya? Kemana mah sembunyi guys. Ternyata malah dapat ular ya guys. Di daerah Kalimantan tuh hewan-hewan yang liar tuh masih banyak guys, termasuk salah satunya ular. Tadi perginya masuk di dalam guys.
keluar guys. Ular apa itu ya, warnanya lorek-lorek. Ternyata nggak mau keluar guys, masuk di sela-sela pokokan sawit guys. Ini sawit guys, tandan sawit yang sudah busuk. Jadi karena efek harga murah ini mungkin guys, perusahaan pun buahnya juga banyak, lagi petani kan, sampai punya perusahaan saja sampai kayak gini. Nggak ketemu guys, malah dapat ular. Keluar enggak ya? Merinding guys. Kayak mungkin hari ini kita belum rezeki guys untuk misi pencarian biawak. Nah, dapatnya ular jadi merinding. Ya, apapun itu yang penting kita sudah berusaha. Oh ya, jadi pengalaman saya itu guys, dulu ketika saya awal mula merantau ke Kalimantan, ke Pulau Kalimantan, itu banyak lahan-lahan yang masih hutan, sehingga peradaban para hewani atau hewan-hewan yang langka mungkin di wilayah Jawa itu masih banyak. Nah, sekarang juga masih banyak ternyata. Dan bahkan mitosnya itu kalau di perusahaan itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, ular sejenis ular pemakan hama tikus itu malah dibudidayakan. Jadi budidayakan kemudian ditaruh di blok-blok agar memakan tikus-tikus yang mau merusak kebun kelapa sawit. Jadi tikus itu kalau ketika kita nanam kelapa sawit yang masih kecil itu biasanya yang kita hadapi adalah hama tikus guys. Tikus itu bisa merusak akarnya kelapa sawit ketika masih kecil, sehingga sawit belum sempat tumbuh besar sudah mati. Itu mitosnya ya. Faktanya ada sih, saya pernah mendengar dan mengetahui dari salah satu perusahaan yang pernah saya ikuti kerja, itu seperti itu. Jadi ular itu ada ular yang dibudidayakan untuk memangsa hama tikus di kebun kelapa sawit, tapi ya ular-ular yang tidak berbisa, mestinya seperti itu. Oke guys, jadi mungkin saat ini kita belum rezeki. Untuk lebih terangnya kita akan lanjutkan pencarian biawak nanti di part 2 nya ya guys. Nah, ini kita lanjut kerja dulu guys. Jadi saat ini kerja namanya jangkos guys. Ini kayak semacam ini adalah jangkos guys. Jangkos itu adalah tandan kelapa sawit yang sudah busuk atau sudah digiling. Jadi sawitnya digiling, kemudian tandannya itu nanti untuk mupuk sawit juga seperti itu. Jadi sambil menyelam minum air. Wah, untung dari tandannya, brondolannya, kemudian jangkosnya bisa untuk pemupukan kelapa sawit. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti dihampar pakai truk, kemudian dihampar di setiap pinggir-pinggiran pokok. Ini satu baris untuk satu pohon kelapa sawit itu dikasih 2 tumpukan seperti ini guys. Ini satu, ini pokoknya, kemudian ini 2, ini tumpukan kedua. Jadi kanan kiri dikasih seperti ini. Ini untuk
biar supaya tanah di sekeliling pokoknya itu terasa subur guys, sehingga nanti kesehatan pokokan atau kesehatan pohon kelapa sawit itu akan terjamin. Logikanya seperti itu guys. Jadi untuk kerja seperti ini kalau di wilayah yang saya ikuti ini, untuk mengikuti kerjanya ya guys, itu dibayar satu pokok ini dibayar Rp4.100 guys. Jadi Rp4.100 untuk satu pokok dikasih 2 tumpukan seperti ini. Jadi umpamanya dapat 25 pokok ya berarti 100.000, dapat 50 pokok ya 200.000, dapat 12 pokok ya hampir 100.000, hampir 50.000 ya, seperti itu guys. Nah, ini pakai angkong dan di bawah. Oke guys, mungkin sampai saat ini saja, sampai di sini saja vlog kali ini. Mungkin belum rezeki untuk misi pencarian biawak kita akan lanjutkan nanti atau besok ya. Kita mencari spot-spot biawak yang biasanya memang banyak. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak membayar, agar saya semangat selalu membuat konten-konten vlog atau tutorial yang kadang kurang berfaedah. Oke, terima kasih.